Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nancy Carita, NIM 210111 Di sini saya akan mempresentasikan mengenai corporate office building guna memenuhi tugas rekayasa nilai. Pada pendahuluan ini terdapat latar belakang, yaitu adanya permintaan dari perusahaan investasi real estate. Bangunan ini terdiri dari 3 bagian, yaitu perkantoran, parkir, dan tempat belanja. Untuk kendala setuju utamanya, yaitu untuk mempertahankan citra arsitektur bangunan supaya bangunan masih terlihat asli tanpa adanya perubahan arsitektur. Pada lokasi proyek dan waktu pelaksanaan, berada di gedung kantor perusahaan pada tahun 1994. Luas bangunan sendiri pada bangunan gedung kantor perusahaan yang sedang ditinjau untuk pelaksanaan VE mempunyai luas sekitar 35.000 SF. Cakupan proyek pada arsitektur ini ada 3, yaitu menghilangkan eskalator dan tangga yang diusulkan sehingga tidak ada layanan eskalator. Yang kedua, mengurangi ruang lobi di setiap lantai sehingga ruang bisa disewa. Yang ketiga, memodifikasi dinding interior dengan biaya yang lebih murah dan memadai. Untuk proyek bagian struktur, yaitu pelat lantai didesain menggunakan pelat dan balok 2 arah, mempertimbangkan lantai inti berunggap pracetak, dan menghapus basement lantai 4 dan lantai 5 dan merelokasi tangki dan ruang. Selanjutnya ada mekanis dan listrik. Pada mekanis, untuk menghilangkan ruang tingkat 2 bersamaan dengan penghapusan basement tingkat 4 dan 5, memodifikasi penyimpanan energi termal dan merelokasikan basement pada lantai 1 sampai lantai 3. Sedangkan untuk listrik, yaitu untuk mengurangi beban daya dengan menggunakan diesel, perlengkapan lampu darurat dioperasionalkan dengan baterai cadangan dan generator dijadikan satu per menara. Yang kedua, distribusi listrik menggunakan tegangan tinggi ke ruangan kamar. Selanjutnya ada analisis fungsi. Pada analisis fungsi dibagi menjadi 5. Yang pertama ada struktur. Pada struktural, pekerjaan struktur adanya saran untuk menggunakan batu bata, papan halo precast. Biaya yang dikeluarkan sebesar 10.619.126 US dollar. Yang kedua ada arsitek, yaitu mengurangi pemberhentian basement, mengurangi eskalator sebagai transportasi orang, mengurangi perkebunan dan granit dengan fungsi untuk melindungi bangunan. Pada atap mengurangi penggunaan skelek. Biaya yang dikeluarkan untuk pekerjaan arsitek sekitar 30.033.087 US dollar. Pada mekanik, untuk menyederhanakan perlengkapan lobi, menghapus penggunaan garasi untuk ruang kondisi, biaya yang dikeluarkan untuk pekerjaan mekanik sekitar 12.331.068 US dollar. Yang keempat ada listrik, yaitu untuk mengurangi penggunaan generator dengan menggunakan diesel sebagai daya cadangan, mengurangi tekstur pencahayaan dikarenakan ruang yang tersedia sempit, mengurangi riser telepon dan pertukaran kapasitas dengan fungsi sistem pendukung, dan biaya yang dikeluarkan untuk pekerjaan listrik sekitar 12.800.081 US dollar. Untuk yang terakhir ada peralatan. Mengevaluasi kembali perabotan yang akan digunakan untuk menyediakan servis dan mengevaluasi ulang pada konstruksi. Sedangkan biaya yang dikeluarkan untuk pekerjaan peralatan sekitar 1.457.006 US dollar. Selanjutnya ini ada rangkuman biaya. Dari tabel diketahui rangkuman
biaya pada pekerjaan proyek ini. Dari pekerjaan proyek arsitektur, struktural, mekanis, dan listrik, terdapat jumlah proposal sebanyak 45. Dengan penghematan awal sebesar 14.649.727 dan pengeluaran siklus hidup 19.430.617. Ya. Terus yang selanjutnya ini ada nilai rekomendasi. Yang pertama, desain awal. Desain awal ini terdapat 6 lift lantai bawah di setiap menara untuk garasi parkir. Lift yang sama melayani pembeli yang belanja di menara perkantoran. Dengan desain usulan, menghentikan elevator di dasar menara dan menambahkan elevator hidrolik di ruang bawah tanah. Untuk nilai rekomendasinya yaitu pemisahan fungsi lift yang diusulkan meningkatkan layanan pada pekerjaan kantoran, parkir, dan pembeli, sehingga dapat meningkatkan privasi antara pekerja kantoran, parkir, dan pembeli. Dengan desain usulan, ruang yang dihemat sekitar 100 meter persegi. Namun karena menghilangkan basement lantai 4 dan 5 akan menghubungkan antara manusia dan tangki air yang menjadikan tidak aman dan nyaman. Hal ini dapat mengurangi pemeliharaan bernilai $300 per pembukaan per tahun. Yang kedua, desain awal ini ada lantai di atas basement menggunakan beton cat di tempat, dan desain usulan menggunakan papan inti berongga beton pracetak. Dengan nilai rekayasa, penggunaan papan berongga sangat direkomendasikan karena ekonomis dan tersedia, sehingga adanya penghematan biaya dan waktu. Desain awal yang ketiga ini ada desain menggunakan sistem penyimpanan energi termal atau TES, dan penyimpanan energi digunakan air dingin. Dan desain usulan menghilangkan basement lantai 4 dan lantai 5 dan adanya pemindahan ruang pompa ke lantai dasar sehingga hanya ada satu menara yang digunakan untuk sistem TES yang baru. Nilai rekayasanya yaitu adanya pengurangan dampak sewa dan peningkatan laba atas investasi sebesar 48,4% dibanding dengan desain asli sebesar 21,3%. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.